rusaknya demokrasi itu oleh presiden. Terjadi pada Donald Trump, terjadi pada Hitler, terjadi pada Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo menurut saya memenuhi syarat untuk diimpeach. Tapi tidak mau diimpeach, kita turun ke jalan dulu. Kenapa Anda berpikiran untuk mengganti presiden? Nah itu dia. Apa yang jadi masalah? Apa yang salah dengan yang dilakukan kalau Anda memandang bahwa ini waktunya harus segera berhenti? Yang merusak demokrasi Indonesia adalah Pak Jokowi, pertama di periode yang kedua, ya. Dan lebih rusak lagi Pak Prabowo. Pak Mahfud, sekarang kita melihat setelah Mas Saiful dilaporkan, lalu juga pada saat yang sama Islah Bahrawi dilaporkan. Lalu muncul Ubedillah Badrun juga dilaporkan. Lalu terbaru Ferry Amsari. Kita akan khawatir akan muncul lagi, ini dilaporkan, si itu dilaporkan, kawan kita yang ini dilaporkan. Apa yang Pak Mahfud lihat dengan tidak pakai memorandum 1, memorandum 2, karena undang-undangnya waktu itu harus pakai, tapi tidak pakai kan. Artinya Pak Mahfud itu yang terjadi selama ini ya? Selama ini bukan terjadi, impeachment, tapi justru itu ya, gerakan itu ya? Sama saya dengan Pak Saiful. Tidak ingin ada kekerasan. Tetapi fakta di dalam teori, di dalam sejarah, memang itu yang terjadi kalau mengelolanya tidak benar. Kalau mengelolanya benar, semakin demokratis kan semakin bagus. Nah kalau saya tahapannya ya mengingatkan. Pak Saiful mengingatkan sambil berteriak. Saya ingatkan itu salah loh. Karena begini, mungkin sekarang aman-aman aja ya. Kalau terjadi perubahan konfigurasi politik, habis tuh semua orang-orang. Halo, saudara semua. Senang bisa menyapa Anda kembali di podcast Terus Terang. Di podcast ini saya seperti biasa selalu berusaha tentu saja untuk berbicara jujur dan terus terang, tentu dengan tujuan untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini, saya kembali mengundang seorang tokoh penting. Sahabat cukup lama dengan saya. Dia adalah seorang peneliti, akademisi, juga sejauh pengetahuan saya dan masyarakat, beliau adalah orang pertama yang membiasakan kita, mengajak kita untuk memahami segala masalah, terutama di bidang politik itu dengan survei. Dia yang pertama memperkenalkan survei politik di Indonesia, dan beliau ini resminya adalah guru besar ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Halo. Makasih. Halo Bang. Atas kehadirannya. Terima kasih diundang. Karena sedang geger tentang Pak Saiful. Mari simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir. Sampai akhir agar Anda mendapat pemahaman secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Mari kita mulai. Mas Rizal, saya persilahkan untuk menanyakan apa saja. Mari kita kepada Mas Saiful ini. Saya tentu bisa juga memberikan penjelasan-penjelasan dari aspek hukum dan konstitusinya. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Saiful, terima kasih hadir di studio kita malam ini. Thank you. Saya sapa netizen dulu. Saya kira ini kali pertama saya di podcast ini, selama podcast ini jalan, berhadapan dengan dua profesor, dua sekaligus. Dua guru besar. Yang pertama kita tahu, tuan rumah Pak Mahfud, Profesor Mahfud MD adalah guru besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dan yang kedua adalah Profesor Dr. Saiful Mujani MA. Beliau ini berdua, Pak Mahfud maupun Pak Saiful, adalah guru besar yang menurut saya punya reputasi dan penghormatan tinggi pada bidang masing-masing. Anda mungkin baru mengenal Mas Saiful Mujani sebagai seperti yang Pak Mahfud katakan tadi, seorang pollster, sekarang memimpin dan karena mendirikan SMRC, Saiful Mujani Research and Consulting, ya. Tapi seperti kata Pak Mahfud, beliau sejatinya adalah guru besar politik dari UIN Syarif Hidayatullah, mendapatkan gelar master dan PhD-nya dari universitas yang sama dari Ohio State University Amerika Serikat. Jadi saya kira malam ini Pak Mahfud dan Mas Saiful saya akan ajak berdiskusi secara ilmiah, secara akademik tentang demokrasi,
tentang politik dan hukum, tentang kondisi Indonesia sekarang dan masa depannya seperti apa. Pak Mahfud, saya mulai dengan tamu kita, Pak ya. Baik. Mas Saiful, sebagai seorang guru besar politik, saban hari mengajarkan tentang demokrasi, bergelut dengan survei yang itu kaitannya dengan demokrasi dan politik. Bagaimana Anda melihat wajah demokrasi Indonesia saat ini? Oke, makasih atas undangannya, merasa terhormat. Apalagi lagi dikuyok-kuyok. ini bisa jadi juga dikuyok-kuyok juga nanti. Dikuyok-kuyok. Iya, lagi dikuyok-kuyok. Nggak apa-apa, ini bagian dari kebebasan gitu ya. Saya sih merespon itu dengan santai. Kalau bicara tentang kondisi politik Indonesia, kondisi demokrasi lah ya, tadi seperti Bung tanyakan di Indonesia seperti apa. Ada ukuran-ukurannya. Kalau kita bicara tentang politik yang lebih beradab gitu Pak Mahfud, ya adalah bentuknya demokrasi. Dalam sejarah peradaban manusia, kalau kita percaya pada evolusi peradaban politik, adalah demokrasi itu adalah mungkin sejauh ini capaian yang tertinggi untuk sementara ini. Terbaik lah. Di antara sekian pilihan. Dari sekian pilihan, tidak sempurna tentu saja demokrasi itu, banyak masalahnya, tapi dibanding yang lain, inilah kira-kira yang paling cocok untuk sifat manusia, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu ukurannya adalah seberapa demokratis kita. Kalau untuk melihat seberapa beradab politik kita, Pak Mahfud, itu kurang lebih pertanyaannya seberapa demokratis kita dalam berbangsa dan bernegara ini. Dia menjadi ukuran berarti ya? Menjadi ukuran, jadi kriteria. Kriteria. Dan kebetulan ataupun tidak, tapi menurut saya itu bukan kebetulan, ada korelasi antara kesejahteraan dengan demokrasi. Itu percaya orang seperti Amartya Sen, seorang ekonom pemenang hadiah Nobel. Amartya Sen, ya. Dia percaya betul bahwa demokrasi itu sangat berhubungan dengan kesejahteraan. Di situ ada misalnya untuk kontrol, unsur kebebasan, media maupun masyarakat kayak begitu, sehingga dalam suasana yang bebas ini bisa dicegah kemungkinan penderitaan yang keterlaluan. Itu misalnya penderitaan, kelaparan misalnya dan seterusnya, karena ada media, ada yang memberitakan, ada yang teriak, kira-kira begitu. Itu hanya dimungkinkan dalam iklim demokrasi. Jadi karena itu jangan dipisahkan antara demokrasi dengan kesejahteraan sosial ekonomi dalam hal ini. Bahkan ada studi yang lebih belakangan, pemenang hadiah Nobel juga barusan kemarin, bahwa demokrasi itu menjadi sebab untuk kesejahteraan. Itu ya, Acemoglu. Itu tesisnya seperti itu. Ya. Kalau soal itu jadinya ada nggak yang Pak Saiful lihat sesuatu yang menyimpang atau yang salah dari demokrasi kita? Kalau kita bicara konteks Indonesia. Saya belum masuk ke situ. Oh, belum masuk ke situ. Iya. Jadi sekarang ini ukuran kita, kemajuan politik kita adalah seberapa demokratis kita. Nah, kalau seberapa demokratis, ada dua cara untuk melihat. Yang utama itu adalah ada nggak orang yang mengamati secara teratur, yang ngamati itu ahli gitu ya, yang independen. Kebetulan kita beruntung di zaman sekarang ini udah sangat banyak lembaga Pak Mahfud di luar sana yang mengamati perkembangan demokrasi di semua negara, termasuk di Indonesia gitu ya. Indonesia punya nilai khusus karena negaranya besar Pak Mahfud, dilihat dari penduduknya, dilihat dari lebih khusus lagi adalah negara paling besar jumlah penduduknya yang beragama Islam di seluruh dunia. Sementara demokrasi itu langka di dunia Muslim. Langka. Nah, jadi Indonesia ini adalah ujian. Kalau ini tidak lolos juga ya memang ada soal ini kan kira-kira begitu. Mungkin hubungan antara Islam dengan demokrasi. Kalau kita sukses, kita bisa mengatakan bukan soal agama ini, jadi soal yang lain kan, bisa mengatakan begitu. Nah, kalau ada pengamatan yang secara teratur bagus dan itu diakui reputasinya oleh para sarjana tentang demokrasi di dunia, adalah Variety of Democracy. VIDEM. Ya. Itu para sarjana ahli demokrasi ngumpul di situ, didukung terutama oleh pemerintah Norwegia, ya, sama Swedia di situ. Jadi setiap tahun dilaporkan hasilnya. Nah, hasil terakhir yang dilaporkan tahun ini berarti pengamatannya tahun lalu. Ya kan, hasil selama
udah mulai di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo kan 2024 bulan Oktober, ya kan? Jadi 2025 sudah di bawah Pak Prabowo. Jadi dia mengamati 1 tahun Pak Prabowo setidak-tidaknya gitu, atau 1,5 tahun Pak Prabowo. Nah, kesimpulan atau temuan secara kasarnya gitu ya, demokrasi kita menjadi semakin buruk. Kesimpulannya semakin buruk, bahkan sudah masuk ke dalam yang tidak bisa disebut demokrasi lagi, disebutnya sebagai otokrasi, gitu ya, disebutnya elektoral otokrasi. Jadi tidak ada demokrasi, kalaupun ada pemilunya tidak demokratis, kira-kira begitu. Itu hanya formalitas saja, seperti pemilu Orde Baru lah, kira-kira begitu kesimpulannya. Jadi ada memang pemilu secara teratur, tapi tidak punya nilai demokratis, kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu masuk dimulai dari kepemimpinan Pak Jokowi yang kedua, periode kedua 2019-2024, kira-kira begitu. Itu satu. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo di ujung Pak Jokowi itu skornya tuh dalam VDM itu kalau demokrasi secara umum secara keseluruhan itu antara 0 dan 1. Semakin demokratis itu 1, semakin tidak demokratis itu 0. Oke. Skornya pada zaman Pak Jokowi terakhir 2024 itu skor kita itu 0,33. Ya kan? 0,33. Jadi kurang lebih kalau dibuat 100 skornya antara 0 sampai 100 berarti itu 30. 30 ya kan? Hanya 3 dari 10 Pak Mahfud. Kira kalau manusia kan gitu loh. Di bawah Pak Prabowo dari 0,33 masuk ke 2025 itu turun lagi. Menjadi 0,3. 0,30. Kira-kira begitu. 0,30. Iya, 0,30. Nah, jadi itu artinya udah di bawah 5 gitu ya. Kita memang tidak pernah tinggi, tapi ya di atas 5 lah pada masa-masa sebelumnya, kira-kira begitu. Inilah tingkat skor yang terendah dalam sejarah kita, sejarah informasi. 0,30 ini, 0,30 yang terendah. Dan kita udah diklaim atau udah dimasukkan kategori otokrasi, bukan demokrasi lagi. Ya. Itu kondisi kita ya dalam hal ini. Nah, orang bicara tentang demokrasi. Demokrasi itu secara konseptual di kalangan para akademisi itu disebutnya ada aspek yang disebut liberal, ada aspek yang elektoral. Ya, pemilu yang berkaitan dengan kepemiluan. Tapi kepemiluan itu bukan pemilu itu sendiri, tapi bagaimana pemilu itu dilaksanakan. Itu yang paling utama, ya. Nah, ketika bicara tentang itu ada beberapa komponen. Di antara yang utama adalah adanya kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berkumpul. Itu yang utama, yang basic itu. Yang kebetulan kita punya konstitusi yang mengakomodir itu, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, kan kira-kira begitu. Kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat, kan gitu. Itu dilindungi oleh konstitusi kita. Itu buruk di kita. Oke? Aspek itu yang buruk. Aspek itu yang buruk. Bukan menurut saya juga kalau ditanya. Iya. Tapi sejalan dengan VDM hasilnya gitu ya. VDM itu yang telitinya ahli, itu orang yang ngerti tentang demokrasi dan tentang Indonesia, kira-kira kayak begitu. Nah, jadi posisi kita, demokrasi kita seperti itu. Komponen-komponen yang elektoralnya itu kan ada yang bilang, hubungan dengan perdebatan saya nih sekalian masuk ya. Iya. Saiful sabar kek nunggu pemilu 2029, kira-kira begitu kan? Kan Prabowo udah dipilih oleh rakyat gitu secara demokratis, kan kira-kira begitu. Melalui pemilu. Melalui pemilu. Dan turunkan juga dengan pemilu yang demokratis, kira-kira begitu. Pertanyaan saya adalah pemilunya demokratis apa enggak? Saya, mungkin rakyat, orang-orang yang punya pandangan tentang demokrasi mungkin bisa menurunkan Pak Prabowo kalau pemilunya demokratis, Pak Mahfud. Oke, demikian juga kemarin Pak Jokowi, gitu ya. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, gitu ya, dengan segala kekuatannya. Itu bisa, gitu ya, ditantang oleh kita kalau aspek pemilu 2024 itu. Nah, ini bukan saya terus terang aja, saya pendukung Pak Mahfud. Oh ya. Terus terang aja. Iya. Ini diskusi soalnya. Iya, ini diskusi supaya ada disclaimer. Saya ada disclaimer. Jadi ceritanya bisa lain gitu ya. Kalau pemilunya demokratis. Oleh karena itu orang nantang,
Oke, Pak Prabowo sendiri nantang gitu. Oke, nanti kita lihat 2029 kan begitu. Nantang kayak begitu. Yes, sir. Kalau pemilunya demokratis, can you make it? Bisa nggak bikin pemilu demokratis itu dengan syarat-syarat tadi ya? Ada kebebasan berpendapat, ada kebebasan media, ada pemilu yang bersih. Itu penting, pemilu yang bersih, tidak ada vote barrel dan seterusnya kayak begitu, tidak melibatkan aparatur negara. Aparat tidak terlibat. Bisa nggak gitu kayak gitu. Kalau mau nantang kita untuk memilih pemimpin yang kita andalkan ke depan dengan sistem yang tidak ada jaminan seperti ini, apa artinya gitu? Itu naif aja menurut saya. Ikuti pemilu seperti pemilu Orde Baru lah, Pak Mahfud gitu ya. Jadi yang pemilu yang tidak ada nilainya secara demokratis. Nah, kondisi kita begitu. Oleh karena itu orang yang nantang 2029, oke, baik, perbaiki dulu itu. Yang syarat-syarat yang tadi bisa nggak memperbaiki itu? Dan saya cukup tidak yakin melihat gejala-gejala yang sekarang gitu ya. Menurut saya akan terjadi fotokopi dari pemilu 2024, Pak Mahfud. Saya melihat akan terulang lagi itu. Suasana itu, kondisi itu akan terulang. Seperti itu. Mungkin lebih buruk dari itu, ya kan? Kalau dilihat langkah-langkah kebijakannya sekarang, semuanya itu mengarah ke sana, ke pemilu 2029. Oleh karena itu harus dicari cara yang lain. Nah, itulah kemudian kita diskusi. Setelah kita kritik, kenapa sih ingin meminta Pak Prabowo turun gitu ya? Kan pertanyaan ke situ. Ujung dari kondisi demokrasi kita yang seperti ini, evaluasi kita berbagai aspek, kita menyimpulkan ketika saya bicara di Hutan Kayu itu, spontan aja, kita kan punya isi kepala udah penuh dengan banyak hal kan kayak gitu loh. Di situ saya tinggal membuat pernyataan sederhana saja, nama juga halal bihalal kan gitu loh, tanpa argumen-argumen yang terlalu mendaki-daki kayak gitu. Nah, kita kesimpulannya adalah demokrasi, nah, lagi-lagi demokrasi itu rusak, Bung, ya di dunia ini. Salah satu sekarang penemuannya yang tesis baru ini yang sebelumnya belum ada adalah sumber kerusakannya itu adalah dari pemimpin eksekutif. Model yang paripurna adalah Nazi. Rusaknya demokrasi itu oleh orang yang menang lewat pemilu. Masuk secara demokratis. Masuk secara Hitler gitu ya, Adolf Hitler misalnya ya. Hitler. Atau Pak Jokowi gitu ya. Masuk lewat pemilu. Dan yang merusak orang yang masuk pemilu lewat pemilu itu. Itu eksekutif. Kalau di dunia itu terjadi. Contoh yang terbaik adalah Hitler. Hitler menang lewat pemilu dan kemudian membunuh pemilu itu sendiri, membunuh demokrasi. Ada Alberto Fujimori di Peru. Banyak. Yang paling modern tentu saja sekarang ada Donald Trump, ya kan? Rusaknya demokrasi Amerika adalah Donald Trump. Oke, saya punya punya pandangan, punya persepsi, punya observasi. Yang merusak demokrasi Indonesia adalah Pak Jokowi pertama di periode yang kedua, ya. Dan lebih rusak lagi Pak Prabowo yang merusak ini. Oleh karena itu kesimpulan saya waktu itu, nah karena rusaknya demokrasi itu akan berimplikasi kemana-mana Pak Mahfud, kebijakan yang dibuat, gitu ya. Karena dia menjadi penguasanya tidak secara demokratis, kebijakan-kebijakannya juga tidak memperhatikan aspek-aspek yang demokratis tersebut, aspek check and balances misalnya, aspek opini dari masyarakat dan seterusnya. Dia buat aja apa yang dia mau, kira-kira begitu. Nah itulah otokrat, gitu ya. Nah, saya melihat seperti itu. Nah, karena itu, jadi kalau istilah teman kita Ferry bilang di Indonesia itu ada 3 masalah. Masalah yang pertama Prabowo, yang kedua Prabowo, yang ketiga Prabowo. Ferry Amsari, gitu ya. Itu di forum itu ya. Itu opini dia kan, punya hak dia penilaian seperti itu. Gitu ya. Nah, semua suasana seperti itu, saya diminta bicara yang paling terakhir Pak Mahfud. Ya. Jadi suruh menyimpulkan. Setelah Ferry berarti ya? Setelah semua ya. Setelah semua dan Ferry terakhir. Nah oleh itu karena sumber masalahnya adalah Prabowo, maka dia harus di-impeach, kata Ferry kan. Nah, iya, kemudian pas masuk saya juga setuju tadi kan, argumennya adalah sumber masalah yang utama dalam demokrasi itu sekarang itu adalah kepala eksekutif, ya kan?
kepala negara, presiden dalam hal ini. Saya setuju dengan Ferry, nomor pertama Pak Prabowo, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Prabowo. Sama. Kan? Jadi ada kesepakatan di situ. Cuman Ferry mengelaborasinya ke impeachment. Saya challenge dia. Bagaimana kamu bisa melakukan impeachment? Pak Mahfud terus terang aja, saya sebelum pemilu 2024, saya udah teriak-teriak di podcastnya Wahyu Muryadi, gitu ya. Pak Jokowi itu harus di-impeach. Karena udah melanggar undang-undang, melibatkan polisi, melibatkan tentara, melakukan budget negara gitu untuk memenangkan Pak Prabowo. Saya udah ngomong kayak begitu sebelum pemilu dijalankan, karena saya melihat gejala-gejala seperti itu. Gitu ya. Tapi kan siapa yang peduli, ya kan? Lain ceritanya kalau ada kekuatan yang oposisi di DPR yang cukup kuat. Pada zaman Pak Jokowi kan kacau banget itu. PDI Perjuangan yang berseberangan dengan Pak Jokowi sendiri kemudian berada dalam kubunya Pak Jokowi waktu itu masih gitu, belum keluar kan gitu loh. Jadi nggak ada siapa-siapa di situ. Teriak-teriak juga seperti teriak di gurun pasir saya Pak. Nggak akan ada yang dengar kan gitu loh. Oke. Nah sekarang Ferry bicara tentang impeachment. Saya bilang dalam konstelasi politik di DPR seperti sekarang almost impossible, gitu. Hampir tidak mungkin. Saya tidak bilang tidak mungkin, makanya hampir tidak mungkin. Sulit lah gitu ya. Sulit lah gitu. Nah, mau gimana caranya? Nah, kita harus istihad Pak Mahfud, gitu ya. Istihad saya adalah, ya kebetulan kita guru politik, gitu ya. Kebetulan juga demokrasi, banyak studi demokrasi. Nah, itu Pak nanti tolong dikoreksi atau dipertajam oleh Pak Mahfud. Fondasi demokrasi itu bagaimanapun adalah konstitusi. Itu satu aspek. Di samping rakyat tapi juga konstitusi. Demokrasi konstitusional namanya. Oke? Nah, dalam konstitusi kita, gitu ya, ada 3 cara untuk mengganti presiden. Gitu ya. Kemudian Ferry bilang sebelum presiden berakhir secara normal, masa kekuasaannya bisa diturunkan lewat impeachment. Oke? Jadi hanya ada 2. Secara normal tidak turun di jalan, berarti mengarah pada pemilu. Yang kedua adalah lewat impeachment. Hanya 2 ini. Hanya dua ini. Mereka lupa, gitu ya. Atau belum dielaborasi oleh Ferry. Gitu. Sekarang sih udah sepakat sama saya, gitu ya. Jadi ada aspek lain lagi yang dilupakan, termasuk terutama oleh para pengkritik terhadap saya dari yang mewakili pemerintah gitu ya. Saya pun ini gimana? Katanya pendukung demokrasi tapi nggak menerima hasil pemilu, kira-kira begitu. Saya tidak terima karena pemilunya tidak demokratis. Saya mengakui hasil pemilu itu hal pemilunya demokratis. Itu saja syaratnya kan. Saya memang pendukung demokrasi, tulen, fanatik gitu ya. Oleh karena itu harus menjaga demokrasinya itu betul-betul demokrasi gitu ya. Pemilunya harus demokrasi. Nah, penilaian saya dan penilaian para ahli di dunia yang sebutkan tadi itu tidak demokratis 2024 itu. Oke. Nah, itu satu. Kedua, lewat impeachment. Cuma saya bilang tidak bisa. Oleh karena itu, yang ketiga adalah cara prosedur yang konstitusional juga. Karena apa? Karena ada dasarnya di dalam konstitusi kita, Pak Mahfud. Kita dikasih kebebasan untuk berpendapat, dikasih kebebasan untuk berkumpul, ya kan? Untuk berserikat dan seterusnya. Itu dasar yang pasal 28E gitu ya, undang-undang dasar kita. Kemudian di undang-undang juga sebagai penjabaran dari ini adalah ada jaminan undang-undang untuk melakukan pawai, untuk melakukan demo gitu ya, untuk melakukan kumpul secara masif kayak begitu. Turun ke jalan bersuara gitu. Undang-undang nomor 1998 kalau nggak salah. Iya, itu. Nah, jadi ada dasar konstitusionalnya untuk orang melakukan aksi, ya kan? Nih saya bicara nih belum aksi nih. Saya baru bicara yang di TUK kemarin di Hutan Kayu itu baru namanya sikap. Belum ada aksinya. Belum ada aksinya. Karena ada beberapa level gitu ya. Ada beberapa level dan saya harus menjelaskan ini tentang hak-hak untuk aksi tersebut. Itu ujungnya kalau diteruskan pembicaraan saya, sikap saya itu ada ke sana, ke dalam aksi itu. Iya kan? Karena apa? Kalau bicara dengan demokrasi pada level masyarakat, itu ada 2. Ada demokrasi itu pelaksanaannya bisa pada level elit, lewat impeachment. Ada pada level massa. Lewat political participation. Partisipasi politik. Ya. Oleh massa ya? Massa. Oke.
partisipasi politik itu per definisi adalah aksi atau tindakan yang dilakukan oleh warga biasa. Oke, warga. Warganya warga biasa, orang biasa. Seperti kita. Ya, bukan elit. Bukan elit. Oke. Warga biasa dilakukan secara sukarela, nggak dibayar. Dibayar nggak kemarin pemilu kita. Untuk aksi, mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau keputusan-keputusan publik. Apa itu keputusan publik? Jabatan publik, presiden dan seterusnya. Kebijakan publik, misalnya buat MBG dan seterusnya, itu kebijakannya. Nah, jadi partisipasi itu adalah satu tindakan yang dilakukan oleh orang biasa secara sukarela untuk mempengaruhi kebijakan publik. That's gitu, political participation. Dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Oke. Nah, oleh karena itu saya memasukkan unsur ketiga yang bisa digunakan untuk menurunkan presiden. Yang paling tepat. Political participation dibagi dua. Oke. Ada political participation yang konvensional namanya. Konvensional itu sesuai dengan konvensi-konvensi hukum, Pak. Diatur secara detail. Pemilu, membangun partai politik dan seterusnya kayak begitu. Pemilu itu spesifik sekali. Jangankan tentang biayanya itu diatur dalam undang-undang. Kapan kita nyoblos dan kapan kita berhenti nyoblos itu aja diatur, ya kan? Mulai jam 7, Pak. Nggak bisa kalau itu salah. Bisa dituntut ke KPU dan seterusnya ke Bawaslu ya. Berhenti sampai jam 12, pengumumannya harus jam sekian. Nah, itu konvensi Pak. Diatur secara detail. Ada undang-undangnya. Tapi yang unkonvensional itu tidak diatur secara detail. Misalnya saya aksi. Aksinya bentuknya apa? Bisa demo, bisa mogok, Pak Mahfud, bisa membangkang, gitu ya. Bisa pertemuan umum dan seterusnya. Bisa juga misalnya ikut kampanye dan seterusnya. Semuanya itu bisa dilakukan kapan saja, gitu ya. Misalnya saya demo. Demo kan nggak ada ukurannya, harus dilakukan kapan. Hari ini, tahun sekian, tanggal sekian, jam berapa, jamnya ada. Misalnya jam 6 harus berhenti, karena alasan keamanan, gelap, misalnya kayak begitu. Tapi yang jelas, ini tidak ada aturan secara detail. Tapi itu bagian dari konstitusi kita. Unconventional political participation. Jadi dia unconventional tetapi tetap konstitusional, kan? Kira-kira gitu ya? Yes. Itu poinnya kan? Itu poinnya. Nah, oleh karena itu, kalau diteruskan, orang aksi, sebutlah Pak Mahfud ya, orang aksi membawa spanduk, minta Pak Prabowo turun, misalnya, gitu ya. Relatif jumlahnya mau berapa dan saya pokoknya ada aksi gitu. That's political participation. Dia akan menjadi masalah apa dia melakukan kerusakan. Pelanggaran. Iya. Merusak itu yang kriminal, gitu loh. Partisipasi politiknya sendiri itu tidak masalah, itu konstitusional. Oleh karena itu harus dilekatkan dengan partisipasi politik dilakukan secara damai. Gitu ya. Sama dengan yang di Amerika 8 juta orang turun ke jalan dengan damai meminta Trump. Kayak begitu. Dan kalau kita lakukan itu, saya akan bilang sama Pak Mahfud, bisa nggak dipertanggungjawabkan menurut konstitusi kita? Bahwa saya ngajakin teman-teman aksi secara damai, kalau tidak damai, tangkap aja. Gitu ya, diproses secara hukum. Kan gitu loh. Nah, apakah itu konstitusional? Tingkat konstitusionalitasnya seperti apa? Karena itu tidak dibicarakan di kalangan orang-orang ini. Pak Mahfud juga bicara tentang partisipasi semacam itu, tapi itu dikaitkan dengan dengan dia menang atau tidak menang dalam protes tersebut, kan kira-kira kayak gitu. Kalau menang tidak masalah, tapi kalau kalah dia menjadi penjahat, kira-kira kayak gitu. Sebutlah gerakan separatis, ya kan? Gerakan separatis itu bisa menjadi pahlawan, Pak, kalau menang. Iya, PRRI Permesta, ya kan? Iya, itu bisa kalau menang. Tapi karena dia kalah, ya Pak dianggap penjahat. Iya Pak, siapa namanya? Sumitro. Pak Cum, dia harus lari-lari ke negara lain kan gitu. Dianggap sebagai penjahat kan kayak gitu. Coba kalau menang Pak Cum itu, jadi pahlawan dia, ya kan? Nah itu konteks Pak. Tapi kalau saya bukan itu. Yang saya maksud adalah ini protes biasa, gitu ya. Protes tidak lewat pemilu, tidak lewat impeachment, gitu ya. Tapi turun ke jalan secara damai untuk menurunkan penguasa di luar jadwal yang formal,
yang konvensional, kira-kira kayak gitu. Nah, itu harus masuk ke dalam salah satu mekanisme, salah satu cara untuk menurunkan penguasa yang dinilai oleh kita melanggar konstitusi setidaknya, melanggar sumpah jabatan sebagai presiden misalnya kayak begitu. Menurut saya itu. Jadi ada 3 cara untuk menurunkan presiden. Ya. Gitu, Bung. Mahfud, ini satu pertanyaan tapi panjang lebar. Saya kayak kuliah 3 SKS tentang demokrasi dan politik. Maaf, pakarnya ya. Saya menikmati. Tapi saya menikmati, Mas Saiful. Anda, saya kira juga menikmati penjelasan Mas Saiful Murjani. Karena itu silakan, kalau Anda belum subscribe, silakan subscribe dan ikuti terus perdebatan ini, pembicaraan ini sampai selesai. Saya belum bertanya ke Pak Mahfud, baru Mas Saiful yang menjawab. Jadi Anda akan menjawab. Mahfud, saya langsung ke Anda aja. Kita sudah mendengarkan pandangan Mas Saiful dengan berbagai teorinya, dan pada ujungnya sampai pada kenapa dia melakukan itu, ya atas dasar apa dia menyampaikan itu kemarin. Saya tadinya belum mau ke situ, tapi karena Mas Saiful sudah masuk ke situ, ya saya sambut aja. Tingkat konstitusionalitas yang tadi Mas Saiful mengatakan aspirasi politik, yang itu ada konvensional dan unkonvensional. Yang unkonvensional ini yang itu konstitusional. Kalau dari kacamata seorang pakar konstitusi, pakar hukum tata negara, bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Ya begini ya, jadi udah benar tuh dari sudut konstitusi sudah diwadahi. Ada mengganti penguasa itu dengan konvensional, dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh konstitusi itu sendiri, yang kemudian diturunkan ke dalam undang-undang. Kemudian ada yang menggunakan hak asasi, ya, di mana hak untuk, itu kalau ini di dalam konstitusi kita tuh ada 3 pasal ya, yang mengatur itu pasal 28 aslinya, berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, yang diatur dalam Undang-Undang 1. Yang kedua pasal 28 itu orang menyatakan sikap tentang politik, tentang apapun, itu dijamin oleh konstitusi. Pasal 28E ayat 3-nya juga menyatakan bahwa menyatakan pendapat itu adalah hak asasi. Ada sedikit perbedaan, ada hak asasi, ada hak konstitusional ya. Kalau asasi itu biasanya universal lah. Kalau hak konstitusional, apa yang ditulis di dalam konstitusi ini ditulis, seumpama tidak ditulis pun secara internasional itu hak asasi. Itu hak asasi. Pendapat ini tertulis di dalam. Udah tertulis gitu. Nah, di sini kemudian bahkan dipertegas, orang menyatakan sikap, menyatakan pendapat, mengajukan aspirasi itu adalah hak asasi yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi dia punya dasar konstitusi juga, orang bersikap itu. Satu, taruhlah penguasa punya dasar konstitusi, kalau saya mau menjatuhkan begini, saya juga punya hak asasi dong, berdasar konstitusi pasal 28. Ya kan? Bahwa, ya saya boleh begitu. Kalau itu berhasil menjatuhkan, ya bisa. Dan itu menurut saya ya, di Indonesia, mengganti presiden di tengah jalan itu lebih banyak menggunakan tidak pakai prosedur konvensional itu. Yang terjadi selama ini. Iya, yang terjadi selama ini kan semua kan. Partisipasi. Iya, semua partisipasi. Seperti yang Mas Saiful sampaikan. Mulai dari Bung Karno. Jadi itu tetap harus dilindungi. Nah, konstitusi itu tidak bisa langsung berlaku kan. Harus ada undang-undangnya kan. Kalau susunan hierarki hukum itu pertama ada filsafat, filosofinya apa, lalu ada asas, di bawahnya tuh konstitusi. Nah, di bawah asasnya ada undang-undang. Nah, ini sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang nomor 9 tahun 98, dilindungi dia. Iya, untuk demo, untuk menyatakan pendapat. Kan itu undang-undang tentang menyatakan pendapat di depan umum. Iya kan? Itu ada undang-undangnya. Presiden juga punya undang-undang. Cara menggantinya itu kalau konvensional ada undang-undang pemilu, ada undang-undang MD3, ada undang-undang MK, ya kan? Tentang impeachment dan sebagainya. Sama, ini sama dilindungi. Oleh sebab itu, saya mau masuk ke soal anunya aja. Apa yang dinyatakan Pak Saiful lalu dikaitkan dengan makar dan sebagainya, itu enggak ketemu, enggak ada. Begini, makar, setiap tudingan orang melakukan tindak pidana itu harus ada unsur-unsur delik yang dipenuhi, ya kan? Dan di dalam hukum pidana itu tidak boleh ada tafsir lain kecuali yang tertulis di situ. Di hukum pidana itu ya? Iya, boleh itu asas di hukum yang pidana. Yang lain boleh ditafsirkan, tapi pidana kalau tidak. Hukum perdata kan kadang-kala bisa. Bisa. Ya, hukum lain bisa gitu.
Tapi hukum pidana enggak boleh. Kalau dalam ilmu syariah namanya kias itu ya. Kias. Enggak boleh kias. Misalnya mencuri ya. Mencuri sekarang. Mencuri itu mengambil barang orang lain untuk dimiliki dengan cara melawan hukum. Kalau korupsi beda. Tidak bisa disamakan orang korupsi itu dengan mencuri. Karena sekarang kan ada orang bilang, itu orang korupsi itu dihukum mati aja gitu, atau dipotong tangan aja gitu. Kenapa? Itu kan sama mengambil barang yang untuk dimiliki, nggak bisa. Nah sama dengan ini, nggak bisa. Unsurnya apa? Kalau dikatakan makar dulu ya, makar itu kan yang langsung ditudingkan ke Pak Saiful ada pasal 193, salah ya, yaitu makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, ya kan? Satu lagi pasal 246, Pak. Tapi itu dulu aja ya makar. 26 itu penghasutan. Penghasutan. Nah, yang makar dulu, Pak. Yang makar. Itu jelas. Yang dikatakan dengan maksud menggulingkan itu artinya dua hanya. Satu, meniadakan susunan pemerintahan. Dua, mengganti. Nah, bagaimana dia mengadakan? Meniadakan susunan pemerintah. Dan itu disebut susunan pemerintah ya. Loh, susunan itu apa? Beda, minta maaf kalau tadi Pak Sumitro itu udah membuat susunan pemerintahan. Iya kan? Iya kan? Presidennya ini, Pak Menteri, menteri apa. Skenario-skenarionya sudah ada. PRR itu, makanya dia disebut makar. Iya kan? Kalau ini apa? Coba, susunan pemerintahan apa yang disusun? Tidak ada. Hanya menyatakan pendapat. Menyampaikan pendapat saja. Bahwa ini harus ada aksinya, seperti tadi Pak. Nggak bisa kalau pakai konvensional, harus pakai yang non konvensional kan gitu kan? Kan cuma menyatakan gitu aja. Nggak ada satu. Nah, makar berikutnya yang lain itu kan pasal 191. Kalau itu sudah jelas nggak ada pada ini. Karena makar 191 itu makar fisik. Menyandera presiden, membuat presiden tidak bisa bekerja, menangkap, mengunci di dalam kamar, dan kira-kira kayak gitu. Nggak ada. Yang makar kepada presiden secara fisik. Nah, ada lagi makar. Itu makar di pasal 192. Yang berusaha mengalihkan wilayah RI ke pihak asing. Ya, makanya di situ dikatakan secuil pun wilayah itu harus dijaga. Karena itu bagian di kedaulatan. Nah, barang siapa menyebabkan satu cuil tanah pun dari warga ini pindah ke negara asing, itu makar. Yang kedua, separatisme. Organisasi kemerdekaan di daerah-daerah itu menyebabkan kedaulatan negara hilang. Jadi menghilangkan daerah ke pihak asing. Yang kedua, memerdekakan atau berusaha merdeka. Itu makar. Gitu. Jadi arti makar ya cuma itu. Bahkan bisa juga kan kalau misalnya sekarang, kalau mau suka ngait-ngaitkan yang tidak makar disebut makar. Orang menjual pasir. Itu kan menyebabkan wilayah kita berkurang. Berpindah ya. Tengahnya itu jarak dengan Singapura yang tadi karena di sini, tengahnya di sini. Sekarang makin dekat ke sini, kilang kita kehilangan tanah. Apa itu bukan makar? Oh, itu makar. Iya kan? Enggak, maksud saya kalau mau, itu ya. Iya, kalau mau yang lebih jahat kan itu. Yang dilakukan oleh orang-orang itu. Ini enggak melakukan apa-apa. Gitu. Itu sudah ada aksi kalau itu ya? Lah iya dong. Iya kan? Itu cuma agak sopan aja. Pasir dijual sampai daerah kita pinggirnya ke sini sehingga tengahnya di sini titik tengahnya kan. Lalu Singapura tambah ini tanahnya. Kita berkurang kan gitu. Kalau dari teori itu. Nah, oleh sebab itu menurut saya sebenarnya enggak ada makar, itu mengada-ada. Dan saya kira orang berbicara seperti Pak Saiful itu sejak awal reformasi itu udah semua presiden digitukan kok. Habibie turun. Habibie enggak becus, Habibie enggak sah gitu. Enggak diapa-apain. Zaman Gus Dur juga enggak diapa-apain. Demo habis-habisan negara, Gus Dur turun, enggak pantas jadi presiden. Sama. Pak SBY 10 tahun di demo terus juga enggak apa-apa itu. Pak Jokowi juga 10 tahun. Pak Jokowi 10 tahun di. Kok sekarang tiba-tiba bikin pasal makar? Padahal Pak makar yang sekarang itu sudah diperingan, yang dulu jahat tuh makar. Pasal-pasal dulu kolonial. Ada 2. Awal reformasi Undang-Undang 11 tahun 63 PNPS itu lalu karena ada reformasi cabut. Masuk ke pidana pasal 104 dan seterusnya itu. Itu masih agak kolonial. Sekarang sudah diperbarui agak lebih halus. Jelas gitu loh. Kok malah dikait-kaitkan ke makar? Menurut saya sama sekali tidak fair. Gitu ya. Dan ingat, kalau itu makar,
Itu berlaku pada orang-orang lain yang dilakukan kira-kira sejak 18 tahun lalu lah kalau berlaku daluarsa. Misalnya orang yang pada 18 tahun mengatakan 18 tahun lalu mengatakan gitu kepada seorang presiden, itu makar juga kalau gitu. Iya kan? Iya. Kan daluarsa 18 tahun dengan ancaman hukuman segitu. Ancaman hukuman mati lah, 12 tahun lah, iya kan? 15 tahun lah gitu. Nah, oleh sebab itu saya kira kita buang-buang waktu kalau bicara yang kayak gini ini dianggap makar. Nah, ada Mas, makar Mas. Ya, jadi gini, saya ingin mengatakan konstitusi itu orang menyatakan pendapat itu dilindungi konstitusi, dan konstitusi mengatakan itu sudah diatur oleh undang-undang. Selama undang-undang ini tidak dilanggar, tidak ada di situ persoalan. Lakukan apa saja, membuat petisi lah, membuat apalah gitu. Misalnya NU itu pernah membuat keputusan Munas Salim Ulama NU di Cirebon misalnya. Itu ngancam NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak kalau korupsi tidak dihapus gitu. Itu mengatakan gitu, makar enggak? Menyuruh rakyat tidak taat pada undang-undang. Enggak apa-apa tuh. Karena itu ada dasarnya untuk menyatakan pendapat di muka umum itu. Gitu. Nah, jadi pada bentuk yang paling ekstrim, yang saya katakan tadi, jangankan cuma bilang begitu. Orang memberontak benar pun kok kalau berhasil mengambil kekuasaan kan menjadi hukum baru. Menjadi konstitusi baru ya. Ya kan literaturnya itu jelas tuh, Hans Kelsen ya, General Theory of Law and State. General Theory of Law and State itu mengatakan gitu, satu tindakan rakyat, bahkan di situ ada kata kudeta itu, kalau berhasil ya hukum baru tuh. Jadi hukum baru. Iya kan? Menjadi konstitusional. Menjadi konstitusional. Semua kita kan. Saya selalu memberi contoh. Bung Karno itu kan melawan konstitusi kan. Konstitusi 1932. Bahwa Indonesia nih adalah bagian dari kerajaan Belanda. Diakui oleh PBB. Makar ya. Lawan. Menang. Merdeka. Pak Harto ngerampas kekuasaan dari Soekarno juga tidak lewat konstitusi yang normal. Menang, dianggap bagus. Pak Harto jatuh, awal reformasi kan, bagus juga kan hasilnya. Jadi begini Mas Saiful, tentang demokrasi itu saya ngamati ya. Demokrasi itu bagus setiap ada perubahan kekuasaan dengan agak keras gitu ya. Minta maaf. Seperti tahun 45 kita kan mulai membangun demokrasi kan. Meskipun kata Kehin mulainya kita itu tidak demokratis karena semua kekuasaan ada di Bung Karno sebelum dibentuk MPR, DPR. Tetapi kan hanya sebulan sesudah itu ada perubahan ke arah demokrasi. Kan berjalan agak bagus tuh, bagus. Iya kan? Habis 55 bagus, tapi terus sesudah orang berkuasa lama-lama mundur nih sikap demokratisnya seperti Bung Karno kan. Akhirnya diturunkan. Pak Harto awal 66 sampai 69 kan bagus sekali. Kita semua memuji, wah hebatnya Orde Baru kan. Tapi begitu pemilu juga terus mulai korupsi sampai dijatuhkan lagi. Reformasi sama Pak. Begitu reformasi selesai Pak, kita punya undang-undang KPK, punya undang-undang MK, dan seluruh undang-undang itu atau sebagian besar undang-undang itu dibuat oleh DPR. Begitu kuatnya ya aspirasi rakyat ketika. Tapi lama-lama kan ini mulai korup lagi. Sehingga memang perlu ada kejutan-kejutan. Nah, sentakan-sentakan seperti yang disampaikan Pak Saiful barangkali untuk mengingatkan kita. Nggak ada salahnya tuh skala konstitusional. Coba, tadi apa disebut? Penghasutan. Nggak juga. Penghasutan itu menghasut, menganjurkan, mengajak orang lain untuk melakukan sebuah tindak pidana. Gitu ya? Ini ngasih tindak pidana enggak? Seumpama iya pun melalui kekerasan. Iya, di pasal itu dengan kekerasan, Pak. Kekerasannya nggak ada. Iya toh. Apa? Nggak ada. Jadi ini mengada-ada saja. Oleh sebab itu, menurut saya ya apa sih yang mau dikerjakan kita ini? Gitu. Kok kayak gitu-gitu menjadi masalah hukum. Nanti begini loh, bahayanya itu orang terbiasa menggunakan hukum untuk membungkam orang lain, untuk mengkriminalisasi orang lain, itu bahaya bagi Indonesia sendiri. Kalau hukum gitu nanti siapapun yang berkuasa berikutnya akan punya dasar. Lo kemarin tuh melakukan itu kok
nggak apa-apa. Dia mengkriminalisasi lagi orang lain berikutnya begitu lagi. Terus apa gunanya kita punya negara hukum yang gitu? Iya kan? Ya, Pak Mahfud, saya mau teruskan. Saya sekalian ke Mas Saiful. Dalam beberapa diskusi dengan Pak Mahfud, dari berbagai kelemahan misalnya muncul dari demokrasi itu, tapi ada satu yang discaya dalam demokrasi, yaitu pembatasan atau periode seseorang itu memimpin. Jadi kalau misalnya di kita 5 tahun, ya 5 tahun gitu. Nah, Mas Saiful tidak memandang itu sebagai sesuatu yang saya ngikutin itu sebagai sebuah muatan dalam demokrasi, sehingga saya membiarkan ini dulu jalan sambil kita cermati, tapi di tahun terakhir saya punya hak untuk mengganti. Gimana? Harapan dan normatifnya begitu, ya. Secara normatif. Itu yang konvensional tadi. Yang konvensional. Ya, ini bicara konvensional ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya bukan anti konvensional. Yes, ya. Okay. Konvensional itu bagi saya bisa menerimanya sejauh itu memang demokratis, ya kan? Tadi asumsinya 5 tahun berkuasa itu kan asumsinya ini berjalan secara demokratis. Nanti ada pemilu lagi dijalankan secara demokratis. Sehingga peralihannya itu dilakukan secara demokratis. Jadi ukurannya demokrasi atau tidak demokratis. Kalau prosesnya itu tidak demokratis, mau jalan pakai apa kita? Ya kan? Berhadapan, kita hanya benar bisa menciptakan satu pemerintahan demokratis kalau jalannya demokratis. Kalau jalannya tidak demokratis, bagaimana kita bisa mengharapkan pada pemilu? Kan begitu. Nah, oleh karena itu harus dicari. Kalau Pak Mahfud tadi mungkin agak radikal ya ininya cara pandangnya. Bukan radikal. Ada bukunya tuh. Iya, ada bukunya. Di Indonesia tuh bukannya Ismail Suni itu tentang pergeseran kekuasaan ke eksekutif. Kenapa sih kok eksekutif bergeser terlalu jauh? Lalu dia kutip bukunya Hans Kelsen itu tadi. Bisa kok katanya. Ada yang pelan-pelan kayak gitu. Ada kalau dirampas juga bisa. Bukan, maksud saya radikal tuh Pak Mahfud kan perlu mungkin kejutan-kejutan. Soal itu. Bukan yang tadinya Pak Mahfud. Jadi mungkin kita harus terima kenyataan dan kelihatannya itu berpola Pak Mahfud ya. 25 tahun itu harus dievaluasi. Ya kan? Secara lebih mendasar evaluasinya kira-kira begitu. Dan cuma itu, kalau saya berat menerima kekerasan itu Pak Mahfud. Itu ya harus diakui ya. Bahwa saya penganjur jalan ketiga untuk perubahan elit kekuasaan, tapi syarat normatifnya adalah itu harus damai. Kata orang, saya penakut, mungkin gitu ya. Tapi intinya kita orang bukan tidak dilatih untuk melakukan kekerasan, ya kan? Kita dilatih untuk persuasi, bicara, ya kan begitu loh. Meyakinkan orang, bikin norma, hukum dan seterusnya kayak begitu. Oleh karena itu, bagi saya yang tadi jalan ketiga itu harus jadi norma, harus dinormalkan, gitu loh, harus dinormalkan. Kalau jalan pemilu tidak bisa jalan karena jalannya itu tidak demokratis, sudah tidak ada jalan lain di situ, impeachment juga tidak jalan, kita pakai jalan yang ketiga ini, political participation. Tapi kalau konstitusional juga gitu ya? Iya, konstitusional juga. Tapi yang saya jadi takut kalau Pak Mahfud bilang, wah itu harus itu. Kejutan-kejutan. Kejutannya evaluasi gitu ya. Saya berpikir itu begitu juga Pak Mahfud. Cuma saya sangat menekankan bagaimana itu dilakukan secara damai gitu ya. Jadi bagaimanapun tahun 65 itu korbannya terlalu banyak gitu ya. 98 juga banyak. Ya alhamdulillah makin kesini makin sedikit. Zaman Gus Dur nggak banyak gitu ya. Pohon aja tebangin di Jawa Timur gitu ya. Nah, mudah-mudahan aspirasi seperti Pak Mahfud itu makin tidak ada kekerasannya. Ya kan berevolusi kayak begitu seperti demonstrasi di Amerika. Ya kan relatif gitu ya. Ya, saya potong sedikit. Tapi kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah orang protes dengan damai teriak-teriak. Setelah itu selesai, nggak ada perubahan apa-apa. Atau apa? Atau masuk ke kode ketiga bahwa itu memancing orang untuk melakukan impeachment setelah itu. Penggabungan yang teori Mas Saiful mengatakan. Makanya alternatifnya adalah kita tidak bisa hanya political participation massa, demo dan sebagainya. Di situ akan ketemu dengan kepentingan elit, gitu kan? Elit ini kan politisi, bukan kayak massa, gitu ya.
Kalau politisi itu yang dipikirin kekuasaan aja gitu loh. Jadi kalau kekuatan massa ini betul-betul signifikan gitu ya, seperti pada 98 gitu ya, atau pada 66 juga, 65 juga sama, kira-kira kayak begitu. Politisi akan melihat angin ini berhembusnya kemana, kan kira-kira begitu. Nah, jadi itu harus ada klop. Nah, misalnya kayak 98 yang bagus itu adalah tadinya kan kepikir MPR itu akan membuat keputusan memberhentikan Pak Harto, ya kan? Itu terjadi setelah ada pressure, setelah ada demo, ya kan? Dan semacam itu kemudian ketemu, ya. Dan tidak ikut konvensional. Tidak konvensional. Tidak pakai memorandum 1, memorandum 2, karena undang-undangnya waktu itu harus pakai, tapi tidak pakai kan. Artinya Pak Mahfud itu yang terjadi selama ini ya. Selama ini bukan terjadi oleh sebab tapi justru itu ya, gerakan itu ya. Sama saya dengan Pak Saiful. Tidak ingin ada kekerasan. Tetapi fakta di dalam teori, di dalam sejarah memang itu yang terjadi kalau mengelolanya tidak benar. Kalau mengelolanya benar, semakin demokratis kan semakin bagus caranya. Tidak akan ada kekerasan-kekerasan politik seperti tadi yang menakutkan. Kita semua ikut jalan damai. Oleh sebab itu kita selalu bersuara agar jangan sampai terlalu jauh kan begitu. Nah, dan betul demokrasi kita itu kan sebenarnya mengalami kemunduran. Kalau tadi yang tahun 2005. Dulu kan orang sudah sering mengatakan demokrasi kita ini tidak lumrah. Di mana-mana hasil studi itu mengatakan ketika demokrasi itu berjalan bagus, korupsi itu turun. Bisa diminimalisir gitu. Tetapi katanya di Indonesia nih aneh. Katanya reformasi untuk demokrasi, kok korupsinya makin banyak. Berarti ada yang tidak beres. Tidak beres kan demokrasinya. Betul. Dan dikonfirmasi kalau nilai demokrasi tadi Pak Saiful turun menjadi 0,50? 3, sepertiga, 30%. Itu sama dengan indeks persepsi korupsinya. Sekarang itu 34, Pak. Iya, betul. Dulu sudah pernah naik lah ke 40 gitu, turun. Sekarang tinggal 34 lagi. Berarti itu sejalan dengan mundurnya demokrasi. Kemunduran dalam penataan pemberantasan korupsi itu. Nah, ini kan harus disadari oleh kita tanpa harus dengan kekerasan. Tidak usah, negara tidak boleh melakukan kekerasan, kita pun juga tidak boleh kan. Harus dengan damai karena ini negara kita yang harus kita jaga bersama. Tapi kita nggak macet gitu loh. Jadi ada semacam mengkritik pemerintah itu semacam tabu gitu mengkritik yang keras gitu ya, kayak begitu. Saya pun nggak kepikir tuh itu makar. Sedikit ada pikiran sama sekali gitu tidak ada gitu pikiran kayak mau ngomong gitu pun tidak ada rencana itu. Ini kayak ngasih kuliah di depan kelas aja gitu ya. Iya, itu bukan kuliah juga gitu ya, hanya sebuah pernyataan, closing statement lah kira-kira kayak begitu. Jadi cuma itu tadi saya memang terbawa oleh proposisi sebelumnya teman-teman. Conditioning ya. Conditioning itu saya simpulkan begitu, kira-kira begitu. Oh, kalau gitu tesisnya dan sesuai dengan hasil studi saya gitu loh, bahwa sumber masalahnya itu Pak Prabowo. Tolonglah Pak Prabowo turun. Kira-kira kan begitu teman-teman. Gimana cara menurunkannya? Kalau para pengikutnya tunggulah 2029 kan. Saya bilang nggak bisa karena prosedur untuk menurunkannya itu tidak demokratis, ya kan gitu loh. Kalau gitu harus cari lain. Kata Ferry, impeachment nggak bisa fair. Makanya harus ada political participation sebagai jalan ketiga untuk ini. Itu tadi tentang cara, kita langsung sama cara. Saya belum mendengarkan dan pengen juga Mas Saiful menjelaskan kenapa Anda berpikiran untuk mengganti presiden. Nah itu dia. Apa yang jadi masalah? Apa yang salah dengan yang dilakukan kalau Anda memandang bahwa ini waktunya harus segera berhenti? Pertama itu dipicu oleh satu pernyataan Pak Prabowo sendiri awalnya ya. Kita kan halal bihalal para pengamat sebelum ditertibkan, ya kan? Itu kan ngambil dari kata-kata Pak Prabowo sendiri. Dia akan menertibkan para pengamat yang menganggap pokoknya tidak senang lihat pemerintahan berhasil kan kayak gitu loh. Para pengamat ini antek asing dan sebagainya kayak begitu ya. Yang menurut saya itu tidak boleh presiden ngomong kayak begitu di hadapan umum gitu ya. Kalau dia lagi marah-marah dengan temennya kayak begitu dengan anggota kabinet boleh lah. Tapi kalau pidato kayak begitu itu saya sebut itu tidak presidensial. Tidak mencerminkan seorang pemimpin gitu ya. Dan memang Pak Prabowo terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang tidak presidensial itu Pak Mahfud ya.
misalnya apa ya, seperti yang dikatakan yang tadi, terus juga mengatakan lo gue kan kayak begitu. Itu kan tidak pantas lah seorang presiden begitu. Kira-kira menurut saya. Iya ngomong kayak begitu ya. Jadi menurut saya memang ada masalah kayak begitu. Itu satu, tidak presidensialnya. Berikutnya adalah presidensial yang tidak presidensialnya adalah karena bagi saya ya, persepsi saya adalah Pak Prabowo mengancam konstitusi kita, hasil dari amandemen konstitusi, hasil reformasi. Kan nggak tahu, saya minta pendapat Pak Mahfud, apakah presiden itu wajib memegang sumpahnya dia sebagai sebagai presiden? Apakah wajib janjinya itu dipegang oleh presiden atau tidak wajib, kira-kira kayak gitu. Saya lihat di dalam sumpah presiden itu dia harus taat janji atau bersumpah taat pada undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku. Iya kan Pak Mahfud, gitu loh. Itu pegangan saya, normatif saya Pak Mahfud dalam menilai. Tapi begini. Presiden wajib berpegang pada konstitusi yang sedang berlaku. Tapi konstitusi itu memang bisa diubah kan. Betul. Jadi konstitusi itu kalau dia selalu taat kepada konstitusi sebelum ada perubahan tidak apa-apa. Tapi kalau punya program mengubah, saya kira semua kita juga banyak tuh yang punya program agar tuh diamandemen lagi, ada yang kembali lagi ke yang awal, ada yang amandemen parsial ya. Iya, ada amandemen terbatas apa gitu kan ada prosedur-prosedurnya. Itu saya kira kalau itu boleh dong punya program begitu kan boleh saja. Sekarang ada 3 yang menyikapi undang-undang dasar ini untuk diubah. Ada 4 seluruhnya. 1 ingin tetap aja seperti sekarang, itu 1. Tapi ada yang ingin ini diperbaiki lagi. 1 kelompok TNI misalnya ya, dan Pak Prabowo kembali ke yang asli. PDIP amandemen terbatas. Lalu ada lagi kekuatan-kekuatan yang dulu dimotori oleh DPD, diubah aja semuanya total. Jangan kembali ke yang asli, jangan terbatas, dibuat yang baru. Itu sah saja. Gitu. Asal itu tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Itu nanti ada mekanismenya, ada prosedurnya. Dan begitu itu sepertinya sulit, tapi kalau sudah terjadi sesuatu yang begitu kritis, kan selalu berubah. Kan sudah 11 kali kita nih ganti konstitusi kan, kalau dihitung dengan yang sudah awal itu. Termasuk maklumat-maklumat sebelum ada mekanisme sidang MPR, dan ada maklumat pemerintah, maklumat wakil presiden, ada dekret, ada sampai 11 kali loh Pak. Yang tidak apa-apa orang memperjuangkan itu. Betul, bahwa ada di situ bagi saya adalah dilanjutkan ya. Secara eksplisit begitu Pak Prabowo dilantik jadi presiden, dia pidato. Dia menginginkan kita menerapkan yang disebutnya sebagai demokrasi yang khas Indonesia. Oke, itu satu. Karena dalam pikiran saya hasil amandemen itu bisa kita terima apabila lebih baik daripada yang udah ada. Itu pada dasarnya, bukan mundur, gitu ya. Karena mundur itu tidak demokratis. Karena lagi-lagi buat saya adalah ukuran sebuah negara, politik sebuah negara adalah seberapa demokratis dia. Apabila dia mundur, maka kemudian ancaman terhadap untuk baiknya negara ke depan. Kira-kira kayak begitu. Nah, Pak Prabowo mengatakan kita ingin Indonesia dengan demokrasi yang khas Indonesia. Saya cari itu apa yang dimaksud dengan khas Indonesia itu. Di terminologi nggak ada di literatur nggak ada. Nggak ada. Adanya dalam sejarah. Dalam sejarah pemahamannya apa yang khas Indonesia itu. Kemudian untuk memahami pikiran Pak Prabowo ini saya cari apa sih pandangan Pak Prabowo tentang konstitusi. Kan begitu caranya. Saya menemukan Pak Prabowo ingin kembali pada Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945. Itu Pak Mahfud. Ya. Bahkan itu menjadi visi misinya Gerindra, Pak Mahfud. Oke. Bagi saya itu perubahan yang fundamental, setback yang luar biasa bagi saya kalau dari perspektif demokrasi. Ya. Pertama, kalau kita kembali ke sana berarti lembaga tertinggi negara itu MPR. Oke. MPR itu terdiri di dalamnya itu ada yang diangkat, ada yang dipilih. DPR-nya dipilih tentu saja.
Kalau sekarang mungkin masuk utusan daerah mungkin masuk ke situ ya. Itu dipilih sah. Tapi kalau betul-betul mau yang lama itu harus ada yang diangkat. Kalau betul-betul ya mau. Ya. Nah, harus diangkat oleh presiden. Apakah itu dari ABRI, utusan golongan, utusan daerah. Kira-kira itu diangkat semua. Nah, oleh karena itu ada komponen di dalam MPR itu yang tidak demokratis. Demokrasi artinya semuanya ini harus mendapatkan wewenang dari rakyat secara langsung lewat pemilu. Seperti presiden misalnya sekarang. Pemilihan presiden dihilangkan juga. Dipilihnya oleh MPR. Iya kan? MPR yang saya sebut tidak ada komponen yang tidak demokratisnya itu. Terus juga berdasarkan pengalaman sejarah, rusaknya kita itu karena tidak ada pembatasan masa berkuasa. Iya kan? Pada zaman Pak Harto contohnya kan kayak begitu. Kalau menggunakan yang lama ya pasti itu terjadi. Iya kan? Dengan sendirinya. Oleh karena itu ini benar-benar setback gitu ya. Saya melihat hasil reformasi ini tidak ada manfaatnya bagi Pak Prabowo gitu. Dan ini memang anti menurut saya ya, pemahaman saya Pak Prabowo ini anti reformasi, hasil-hasil reformasi. Tapi saya paham karena ini dididik pada masa Orde Baru, bukan orang kayak kita, walaupun di produk masa Orde Baru, kita berada dalam lingkungan kampus. Ini core Orde Baru ya, tentara itu Pak Mahfud. Nah itu menurut saya dia mengancam demokrasi kita Pak Prabowo ini. Gerindra juga demikian. Nah oleh karena itu menurut pemahaman saya dia memenuhi syarat untuk di-impeach. Gitu ya. Tapi kan nggak mau orang mengimpeach dia. Caranya konstelasi di DPR tidak memungkinkan. Oleh karena itu jalan ketiga harus pakai. Kalau udah mendapatkan dukungan dari publik cukup luas, DPR itu bisa goyah imannya gitu loh. Ya, selalu itu. Selalu terjadi. Selalu terjadi. Jadi itu alasannya. Jadi alasan konstitusional seperti itu. Tinggal menggoyangkan iman orang. Iya. Jadi Pak Mahfud gitu ya. Alasannya kenapa saya mau nurunkan itu satu. Kedua banyak juga undang-undang dasar yang oleh Pak Prabowo diabaikan. Misalnya apa? Kalau Ferry mah langsung aja. Undang-undang dasar kita dan undang-undang itu bahwa seorang anggota TNI aktif kalau menduduki jabatan sipil itu harus pensiun. Iya kan? Undang-undangnya begitu. Sampai sekarang masih berlaku itu. Iya kan? Apa Teddy Pak siapa? Teddy Indrawijaya. Pak Teddy, iya kan? Nah, itu kan. Itu kan berarti melanggar. Jadi mengabaikan Pak Prabowo itu terhadap konstitusi, terhadap undang-undang itu. Terus apa lagi? Misalnya masih ada tentara aktif menjadi komisaris. Ya kan? Jadi itu udah melanggar gitu loh. Kenapa Pak Prabowo seperti itu? Terus banyak lagi yang lain adalah misalnya banyak kebijakan-kebijakan yang itu tidak dibangun dengan fondasi kelembagaan atau konstitusi yang cukup kokoh sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya apa? Misalnya MBG. MBG itu kan nggak ada undang-undangnya Pak. Itu kan impres saja, gitu ya. Sehingga DPR tidak terlalu kuat untuk mengontrol pelaksanaan itu. Dan tidak ada sekarang, gitu ya, yang mengontrol pelaksanaan MBG itu. Itu adalah akibat mengabaikan tadi accountability dan seterusnya, itu adalah demokrasi. Jadi inilah saya melihat rusaknya demokrasi itu oleh presiden. Terjadi pada Donald Trump, terjadi pada Hitler, terjadi pada Pak Prabowo. Oleh karena itu Pak Prabowo menurut saya memenuhi syarat untuk di-impeach. Tapi tidak mau di-impeach, kita turun ke jalan dulu untuk menggoda iman anggota-anggota DPR Pak Mahfud. Gitu. Pak Mahfud seringkali juga mengatakan bahwa ada banyak yang tadi seperti MBG yang tidak punya kekuatan hukum yang kuat gitu ya. Lalu perjanjian dan segala macam itu Pak Mahfud juga seringkali mengatakan itu ya. Itu kan sudah jelas. Perjanjian dengan negara lain itu harus dengan undang-undang. Lalu pasal 2-nya ayat 11 itu setiap kerjasama dengan negara lain yang itu kan kerjasama itu kan perjanjian juga yang melibatkan orang banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak dan membebani APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR. Ini kan banyak nih yang tidak dapat persetujuan. Jalan aja.
ya perjanjian reciprocal itu, ART ya, itu, ART, BOP dan segala kemudian macam. BOP juga mau ini kan. Nah itu dan banyak lagi lah yang tidak sesuai dengan konstitusi. Nah kalau saya tahapannya ya mengingatkan, ya Pak Saiful, Pak Syahril mengingatkan sambil berteriak. Saya ingatkan itu salah loh, karena begini, mungkin sekarang aman-aman aja ya. Kalau terjadi perubahan konfigurasi politik habis tuh semua orang-orang. Iya, betul. Bagus. Betul. Karena apa? Tindakan yang seperti itu tuh udah luarsanya lama kalau itu menjadi pidana. Itu luarsanya 18 tahun, orang sudah tidur-tidurin. Sekarang kan banyak kan orang yang dulu enak-enak itu, sekarang diambil masuk penjara kan semua. Ketika melakukan tenang-tenang aja. Nah, itulah sebabnya kita ingatkan dari sekarang. Kenapa sih? Ini kan negara kita, mari kita atur, lakukan bersama secara berhati-hati. Kan gitu ya, Pak Saiful. Kita kan sebenarnya melakukan itu aja karena kita sudah nyaman kan. Di Indonesia ini sudah tempat yang nyaman bagi kita. Kenapa mau dirusak? Kan gitu kan. Kita perbaiki agar generasi berikutnya tuh sama-sama menikmati seperti kita. Kan gitu. Saya balik lagi ke Mas Saiful tentang demokrasi tadi. Ukurannya selalu Mas Saiful itu kadar demokrasinya sudah sampai mana, karena selalu demokrasi jadi ukuran. Tapi saya ingin membawa ke realitas pandangan publik, pandangan masyarakat Mas Saiful. Kan selama ini seperti yang disampaikan oleh berbagai kalangan yang mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa, baik-baik saja, selalu melihat pada angka-angka survei. Ya, ini kebetulan Mas Saiful juga seorang pollster. Misalnya nih, Maret lalu LSI survei dan hasilnya mengatakan bahwa 70% lebih orang Indonesia, responden itu mengatakan bahwa Indonesia dijalankan secara demokratis. Kira-kira gitu ya. Lalu ada 84, sekian persen mengatakan bahwa puas dengan kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Sementara Mas Saiful pada sisi lain mengatakan demokrasi kita sudah parah di bawah kepemimpinan sekarang. Bagaimana menjelaskan itu? Itu tantangan sendiri ya. Saya sebagai pollster gitu ya. Bertanya kepada masyarakat umum untuk mengevaluasi sebuah konsep yang sangat abstrak, gitu ya. Jadi cukup konsisten responnya seperti itu. Responnya tidak seperti ahli yang saya kutip tadi. Kalau itu kan ahli. Ya, yang diminta pendapatnya untuk menilai. Kalau ini kan masyarakat biasa, masyarakat umum. Tergantung pada tingkat abstraksi yang dipakai untuk menilai. Kalau pertanyaannya seberapa puas Anda dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, jawabannya bisa 70%, kan gitu loh. Angkanya nggak pernah di bawah 50% dari dulu. Selalu begitu. Ya selalu. Saya punya ininya. Itu satu. Tapi kalau pertanyaannya lebih tidak terlalu abstrak seperti itu, misalnya gini, menurut penglihatan Anda, apakah orang cukup sering atau sangat sering takut bicara tentang politik? Itu kan lebih ini. Daripada demokrasi kita berjalan dengan baik atau tidak baik. Itu lebih ngawang gitu ya. Bukan ngawang, perlu pemahaman yang luar biasa. Tapi kalau tanya, menurut Anda, apakah ini dalam survei ya, apakah orang sering atau sangat sering takut bicara politik atau tidak pernah merasa takut? Misalnya pertanyaan seperti itu. Kalau pertanyaan seperti itu hasilnya lain banget. Tapi ada variasi juga yang menarik. Kalau pertanyaan itu kebetulan saya punya dari tahun 99 pertanyaan itu, Pak. Ditanya at least setiap 3 tahun sekali. Sampai termasuk surveinya Jaya di LSI kemarin. Dia tanyakan cuma herannya saya orang nggak ada yang peduli terhadap itu. Sekarang kalau di zamannya awal-awal kita reformasi, Pak, yang merasa takut bicara politik itu di bawah 20%. Itu artinya dia merasa bebas gitu kan. Mau ngomong apa aja kan. Itu pada masa itu. Sekarang udah 55. Yang merasa takut. Itu artinya apa? Itu fakta. Kemunduran gitu loh. Terus satu. Kedua, misalnya apakah pejabat pemerintah itu suka melanggar undang-undang atau konstitusi apa tidak gitu loh. Seberapa sering atau tidak pernah melanggar undang-undang kayak gitu. Itu sekarang skornya dulu itu angkanya yang orang punya kesaksian semacam itu
sama di bawah 20%. Sekarang posisinya berapa? 60. Artinya ya mundur. Gitu. Coba dibuat indikator-indikator yang lebih spesifik. Gitu ya. Jadi memahaminya itu sangat tergantung pada tingkat abstraksi isu yang kita tanyakan. Begitu isunya didetailkan, lebih dekat pada apa yang mereka lakukan, jawabannya akan dekat dengan para ahli-ahli tadi, gitu loh. Jadi itu lebih realistis. Mungkin jawabannya seperti itu. Pak Mahfud, sekarang kita melihat setelah Mas Saiful dilaporkan, lalu juga pada saat yang sama Islah Bahrawi dilaporkan. Lalu muncul Ubedillah Badrun juga dilaporkan. Lalu terbaru Ferry Amsari. Kita akan khawatir akan muncul lagi ini dilaporkan, si itu dilaporkan, kawan kita yang ini dilaporkan. Apa yang Pak Mahfud lihat dengan perkembangan terbaru ini? Itu menurut saya bikin ribet aja sebenarnya. Dan mestinya polisi tidak harus menindaklanjuti ya kalau. Tidak harus menindaklanjuti. Iya dong, kalau unsur-unsurnya tidak ada gimana? Wajib merespon tapi tidak harus menindaklanjuti. Iya, kan ada. Iya, wajib diterima dong. Wajib Tapi sesudah okay. itu dianalisis, oh ya enggak ada, ini udah berhenti gitu. Enggak usah dilanjutkan. Banyak kasus begitu juga. Berapa ribu laporan tiap hari ke polisi di seluruh Indonesia. Tapi banyak juga yang selesai. Oh ini bukan tindak pidana, oh ini perdata, oh ini apa gitu. Itu banyak. Nah yang begini itu seharusnya diberlakukan begitu juga. Kan unsurnya tidak ada yang memenuhi ya kalau tadi gitu. Setidaknya menurut Pak Mahfud. Menurut Pak Mahfud, mantan Menko Polhukam, Ketua Kompolnas, gitu. Jadi ini pesan penting buat para penegak hukum. Ya, makanya saya tanyakan ya, Ketua MK gitu ya. Ya begitu. Jadi itu bikin ribet apa gitu kayak gitu. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Dan itu melayani hal-hal yang kayak gitu kalau aparat penegak hukum menurut saya ya mundur juga. Ya tidak benar juga. Meskipun sebenarnya kalau aparat penegak hukum itu kan tidak boleh menolak laporannya, tak ditampung aja sesudah itu dianalisis, tidak harus kemudian harus memanggil yang bersangkutan. Kalau dari awal unsurnya tidak ada, kenapa harus dipanggil? Udah ini enggak punya unsur kan gitu saja. Dan yang begini ini ribuan bahkan puluhan ribu Pak yang tidak dilaporkan itu karena enggak ada unsurnya. Ini karena dikait-kaitkan dengan politik aja jadi ribut. Ya, seakan-akan ini sudah memenuhi, nanti dipanggil, wah ini penjaranya sekian, macam-macam lah. Gitu aja, Mas Rizal. Ya, Mas Saiful, ini terakhir-terakhir nih, saya mau tanyakan, kalau misalnya ya dialog kita ini sampai kepada Presiden, siapa tahu ya gitu ya, Presiden, saya pengen tahu tuh Saiful ngomong apa tuh sekarang setelah kejadian, misalnya lihat, dan lalu mengatakan, Pak Seskap, undang Saiful Mujadi ketemu saya di Hambalang. Mas Saiful berkenan ketemu dengan Presiden menjelaskan bahwa waktunya sekarang apa mundur. Ada dua hal. Permintaan Presiden itu bisa ditolak nggak Pak Mahfud? Bisa, kenapa tidak? Nah itu dia. Kan ada yang bilang. Kan banyak orang juga nggak mau. Iya. Nah oleh karena itu. Tapi lebih banyak yang senang kalau dipanggil. Tapi pemahaman saya adalah mungkin lebih bermanfaat gitu ya. Kalau saya memperlakukan diri saya sebagai oposisi, gitu ya. Oposisi artinya ya silakan Bapak jalanin aja pemerintahan, nanti saya kontrol dari luar, kan gitu loh. Jadi manfaatnya lebih baik saya tidak datang untuk itu. Oke. Yang datang banyak seperti Pak Mahfud bilang. Gitu. Yang masih banyak yang mau dipanggil gitu ya. Banyak yang mau dipanggil dan banyak masukan sudah sebenarnya disampaikan. Gitu ya, yang udah disampaikan dan yang saya suarakan ini kan banyak di pikiran orang yang lain juga. Iya, gitu loh. Banyak gitu loh. Dan banyak juga yang udah disampaikan. Setahu saya ya, teman-teman saya yang berinteraksi dengan istana gitu loh. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada nilai tambahnya kalau saya harus datang. Saya lebih baik teriak-teriak aja di luar gitu ya. Setidak-tidaknya mungkin karena DPR malas teriak-teriak ya kita jadi badalnya sedikit kan kira-kira begitu Pak Mahfud. Jadi ada teman kayak Rai Rangkuti dan teman-teman dia membuat satu kelompok menamakan dirinya oposisi dari masyarakat sipil, kayak gitu. Itu menurut saya terhormat gitu ya dan ada manfaatnya kayak begitu. Bahkan saya pernah punya ide begini Pak Mahfud, karena check and balances itu begitu penting ya dalam demokrasi untuk mengawal supaya pemerintahan ini baik, bisa mengabdi kepada masyarakat, akuntabel dan seterusnya. Maka kita harus memberikan insentif kepada oposisi.
karena yang dimaksud dengan insentif itu masyarakat kita tuh urusannya dengan duit, gitu. Iya kan? Iya duit gitu urusannya. Kemudian apa boleh buat? Menurut saya untuk kebaikan negara bersama-sama, orang yang menjadi oposisi, yang menjalankan pemerintahan sama-sama bagus. Keduanya harus kita hargai. Kedua-duanya harus kasih insentif yang kurang lebih sama, gitu loh Pak. Gitu loh, Pak Mahfud. Ada harga untuk mereka juga gitu ya? Iya, ada untuk kita bayar, rakyat yang bayar kok, gitu loh ya. Jadi Pak Prabowo kasih insentif materialnya segini, menteri-menteri dan seterusnya gitu ya. Tapi yang partai yang mau bersedia berada di luar juga punya insentif material semacam itu. Dan itu tinggal dibuat aja undang-undangnya kayak begitu. Karena menurut saya semuanya itu ingin dekat dengan penguasa. Itu karena alasan insentif, bukan yang lain. Bukan mau memperbaiki negara atau apa gitu loh. Jadi urusan insentif seperti itu. Jadi itu, nah saya melihat bahwa saya bukan politisi kebetulan kan. Jadi ya tidak mencari insentif di situ gitu loh. Ya kan? Insentifnya bagi saya adalah apabila ide-ide kita merasa bermanfaat untuk orang banyak. Kan gitu loh Pak Mahfud. Kita merasa senang di situ. Seperti Pak Mahfud juga begitu. Nah oleh karena itu berikanlah kekuatan gitu ya civil society ini, jangan sampai dikooptasi semua gitu loh. Harus ada yang di luar, harus ada yang mengingatkan sekeras apapun. Kita tidak punya urusan pribadi dengan Pak Prabowo kok. Nggak ada. Personal ya. Kita ngomong begini karena Pak Prabowo presiden. Pejabat publik. Kalau tidak presiden kita udah lupa juga, nggak akan ngomongin Prabowo buat apa gitu loh. Iya kan? Jadi itu soalnya kita merasa punya kewajiban untuk mengontrol pemerintah gitu ya. Karena dia sebagai pejabat publik, bukan lain-lain, bukan di luar dari itu. Mahfud, terakhir, ada yang sampaikan tentang ini? Enggak, saya kira sudah lengkap nih apa yang dijelaskan dan saya kira saya sudah memberikan aspek konstitusi, hukum dan sebagainya. Menurut saya ya, meskipun tentu kebenaran itu tidak bisa dimonopoli oleh siapapun. Gitu. Mari kita diskusikan, tapi dengan kejernihan hati, pikiran dan sebagainya untuk kebaikan kita, untuk kebaikan kita bersama di Indonesia. Gitu ya. Anda sudah menyaksikan dialog ini sampai selesai. Silakan Anda memberikan komentar dan kali lain kami akan memberikan kesempatan Pak Mahfud untuk menjawab komentar itu. Silakan kembali ke Pak Mahfud. Senang sekali kita berbicara dengan Mas Saiful Mujani. Dia ini kalau tidak salah adalah penulis disertasi terbaik ya. Di Ohio. Di Ohio. Bayangkan di Ohio State. Kampus besar di Amerika, sangat berpengaruh dan banyak lulusannya di Indonesia, alumninya. Dan belum pernah menjadi salah seorang yang terbaik pada salah satu murid kesayangan Bill Liddell. Liddell itu masih sering menulis tentang Indonesia. Bahkan dia juga yang menulis dulu di Kompas, bicara di Tempo gitu bahwa di Indonesia itu negara demokrasi, tapi di sini demokrasi digunakan untuk membangun korupsi gitu ya. Korupsi di Indonesia ditempuh melalui prosedur demokrasi. Itu William Liddell ya? Itu William Liddell. Itu yang sekarang sering disebut autokratik legalisme. Pemirsa, sekian Terus Terang edisi minggu ini. Sampai ketemu dan jangan lewatkan pembahasan isu aktual berikutnya. Mari kita terus jaga nalar sehat, keberanian bersikap, dan komitmen untuk menegakkan konstitusi. Dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.